Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kami senang sekali bisa hadir kembali untuk berbagi kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Tentunya berbagi di dalam kasih Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, kami informasikan bahwa nomor telepon 0853 sekian 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 yang dulu pernah kami gunakan, kami sampaikan untuk saat ini sudah tidak kami gunakan lagi. Jadi sekali lagi kami ulangi, nomor telepon, nomor handphone 0853 sekian 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 yang dulu pernah kami gunakan, untuk saat ini sudah tidak kami gunakan lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube. Ataupun yang ingin menyampaikan permohonan doa, konseling, bisa menghubungi melalui nomor telepon yang ada di layar YouTube sekarang, ya, yang ada di layar YouTube sekarang. Jadi nomor yang lalu sudah kami tidak gunakan lagi, ya. Jadi supaya mohon untuk diperhatikan supaya pelayanan yang kami lakukan bisa menjadi maksimal. Oke, kita lanjut ke bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, itu menjadi tujuan kami untuk bisa berbagi di dalam link ini, supaya teman-teman juga bisa paling tidak mengerti, paling tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang terus mencurahkan kasih-Nya, yang terus mengulurkan tangannya kepada siapapun, ya, bagi Anda siapapun yang mau buka hati. Karena Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih manusia, apapun latar belakangmu. Dia adalah pencipta dari semua manusia, dia mengasihi semua manusia. Ya, apapun latar belakangmu, baik engkau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun engkau yang tidak percaya Tuhan Yesus. Sekalipun Anda kafir, sekalipun Anda ateis, Tuhan Yesus tetap mengasihi Anda. Tetap mengasihi semua manusia. Karena kita diciptakan oleh Dia. Dan hakikat daripada Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan, Tuhan yang baik. Jadi Dia tidak pernah ingin manusia menderita. Yang ingin manusia menderita itu adalah setan. Dan setan itu adalah rajanya pembawa berita hoax. Dia membohongi manusia, itu dilakukan bukan nanti sekarang. Sejak dari dahulu, dari manusia pertama Adam dan Hawa, setan sudah datang dengan segudang kebohongan. Itu sebabnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa mengalami kematian. Sehingga semua anak cucunya harus gali kubur setiap hari. Betapa menderitanya manusia karena manusia harus mengalami kematian. Manusia harus masuk di dalam kebinasaan. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus yang mengasihi semua manusia, Dia turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Untuk melawan kuasa dosa itu. Supaya iblis benar-benar dikalahkan dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Kenapa Dia perlu mati di kayu salib? Karena Dia mengasihi Anda. Supaya kita tidak perlu mati, Dialah yang mati. Ya. Jadi kasih mengalahkan semua kejahatan. Iblis itu adalah pribadi yang jahat sekali. Iblis itu hadir dengan kebencian. Makanya dia menaruh kebencian di dalam hati manusia. Supaya manusia dengan kebencian itu bisa saling membunuh, saling melukai, saling membuat penderitaan di dalam hidup orang lain. Ya, karena iblis itu haus darah. Dia ingin semua manusia mati, dia ingin semua manusia saling menderita, saling melukai, saling membunuh, saling menjatuhkan, saling menganiaya, saling. Itu adalah pekerjaan iblis.
Makanya kalau manusia dikuasai iblis, dia akan punya roh kebencian yang begitu hebat di dalam dirinya, bahkan tidak ada alasan kadang-kadang dia bisa membenci orang lain. Karena apa? Karena iblis hadir di dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, teman-teman, kami dengan beban hati yang dalam, kami rindu supaya semua manusia bisa berjumpa dengan Tuhan yang baik, supaya Anda bisa dibawa kepada keselamatan kekal. Oke, pada saat ini kita akan dengarkan kembali kesaksian yang luar biasa, bagaimana seseorang yang tadinya dia seorang antikris, artinya seorang yang tidak percaya kepada Alkitab, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang baik, yang mengasihi kehidupannya. Oke, kita sambut Ibu Mistria. Shalom, Mbak Mistria. Halo, Shalom, selamat sore. Ya, apa kabar, Mbak? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Haleluya. Ya, Mbak Mistria ini adalah tadinya seorang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang yang berlatar belakang sebagai antikris. Artinya dia tidak percaya kepada Alkitab, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam keputusasaan, satu ketika dia mengalami pergumulan hidup, punya beban yang cukup berat, sehingga Mbak Mistria ini mengalami keputusasaan, bahkan sudah kepengen mengakhiri hidupnya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus yang tadi saya katakan adalah Tuhan yang sangat baik itu datang dan berjumpa dengan Mbak Mistria dan mengubahkan kehidupannya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah tanya, kau kan tidak percaya sama aku, tidak perlu ditolong kau ini. Ya, Tuhan tidak seperti itu. Dia Tuhan yang baik, dia menciptakan semua manusia, Mbak Mistria dan siapapun kita diciptakan oleh Tuhan Yesus. Hanya banyak orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan banyak orang yang membenci Tuhan, banyak orang yang menghina Tuhan, tidak apa-apa. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua kebencian yang ada di dalam hatimu. Tetap Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Cuman yang disayangkan, kalau Anda tidak bertobat, Anda mati akan diterkam setan karena Anda hidup dengan hati yang penuh dengan kebencian. Dan hati yang penuh dengan kebencian itu adalah investasi setan di dalam hidupmu. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa saya tidak masuk surga? Karena Anda sendiri yang tidak mau terima kebaikan Tuhan. Oke? Pada kesempatan ini kita akan dengarkan Mbak Mistria. Mbak Mistria ini kalau saya tidak salah dari daerah Madura ya, Mbak? Saya suku Madura yang tinggal di Malang. Oh, tapi masih bisa bahasa Madura, Mbak Mistria? Pasti bisa, itu bahasa ibu harus tahu. Oh, ya bisa sapa sedikit teman-teman yang ada di Madura pakai bahasa Madura, sedikit aja. Tretan sedeje bule beri kesaksian neka cenela Bapak Yusuf karena bule ngibe kerinduan tretan sadeje mature atau bata bertobat bi ngakoen mon Yesus Tuhan si besar Tuhan si odi. Ya, terima kasih Mbak. Jangan terlalu panjang, nanti saya bingung nanti. Iya Pak. Oke. Iya, terima kasih. Jadi Mbak Mistria ini dari suku Madura, cuman beliau hidup di kalau nggak salah di Malang ya, Jawa Timur ya. Itulah kasih Tuhan kalau kita dengar dari suku Madura kan itu biasanya kental dengan nuansa keagamaan. Nah, disinilah kita melihat bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa karena Tuhan tidak pernah lihat latar belakang kita, ya. Mau dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong, dompet robek, tidak punya dompet pun tetap Tuhan sayang Anda semua. Itulah Tuhan yang baik, ya. Kalau iblis itu sangat jahat. Dia ingin supaya manusia semua mati, saling membunuh, saling membenci, melukai, saling menganiaya dan saling supaya manusia itu menderita. Tapi Tuhan datang mengubahkan kita semua.
Oke, Amin. saya tidak berpanjang kata lagi dan, terima kasih buat Mbak Mistria atas kehadirannya dan pada kesempatan ini Mbak Mistria bisa menceritakan, perjalanan imannya ya dari tentu dimulai dari latar belakang dulu, supaya banyak orang bisa dikuatkan, juga bisa tercerahkan dan bisa diberkati. Oke, waktu dan Iya, tempat saya serahkan kepada Mbak Mistria, silakan Mbak. iya. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Mistriani Romsya. Saya berasal dari Malang dan saya bersuku Madura. Saya terlahir dari keluarga Muslim yang sangat kental sekali bahwa orang Madura adalah orang yang taat dengan agama kami pada waktu itu. Hingga kalau mungkin dari kecil kita tidak mengaji atau tidak pergi ke musola untuk sholat ataupun tidak beribadah, pasti kita akan dipukul. Kami diajarkan untuk taat dengan apa yang diajarkan oleh keyakinan saya pada waktu itu. Saya 2 bersaudara dari satu ibu, tetapi saya punya saudara dari lain ibu karena bapak saya itu menikah 5 kali. Karena memang kalau orang Muslim memang diperbolehkan untuk menikah banyak sampai 4 kali. Tetapi bapak saya sudah lebih, ini saya sampai 5 kali. Dan saudara yang paling dekat dengan saya ini dari saudara ibu yang keempat. Jadi kami sering berkumpul pada waktu sudah dewasa ini. Waktu kecil kami tidak dipertemukan. Jadi satu mama, satu bapak, saya 2 bersaudara, saya dengan adik saya. Kalau bapak saya orang Madura yang tinggal di Malang asalnya, dan mama saya orang yang lahir di Lumajang, tetapi kakek nenek saya adalah orang Madura. Yang dari kecil mama saya juga sudah berada di Pulau Madura, Blike. Tetapi ya itu kembali ke Malang dan tinggal di Malang sini. Kembali lagi ke keyakinan saya yang dulu. Kami anak Madura diajarkan untuk taat kepada agama kami, untuk taat kepada orang tua kami, untuk selalu taat melakukan ibadah. Setiap hari kami melakukan ibadah apa yang sudah diajarkan di dalam keluarga atau ajaran keyakinan saya pada waktu itu. Saya sholat, puasa, saya harus sholat puasa, mengaji, itu saya lakoni semua. Tetapi saya merasa tidak ada rasa kasih di dalam hidup saya. Tidak ada rasa damai sejahtera di dalam hidup saya. Mungkin banyak sebenarnya di luar sana yang mengetahui itu, menyadari itu, tetapi banyak yang takut untuk meninggalkan keyakinan yang lama atau seperti keyakinan saya, karena sudah terdoktrin dan sudah tertanam dari kecil bahwa seseorang yang meninggalkan agama Islam itu adalah orang kafir dan dia adalah penghuni neraka. Dan disitulah saya pada waktu itu saya tetap mentaatinya karena saya takut dosa, saya masuk neraka. Siapa yang tidak takut masuk neraka? Pasti semua masuk neraka. Tetapi semakin saya mendekat, saya semakin terasa jauh dari Tuhan itu sendiri. Di saat pergumulan yang sangat luar biasa, karena kehidupan mama
di keluarga saya ini, mama bapak saya ini orangnya keras sekali, suka main pukul ke anak-anaknya. Tidak ada damai, sejahtera, kasih yang saya rasakan. Tetapi kami harus tetap menghormati bahwa mereka adalah orang tua kami yang harus kami hormati. Kalau tidak, memang itu adalah dosa juga kan. Di situ, karena saya setiap hari dipukulin oleh mama saya, salah sedikit dipukul sampai babak belur, akhirnya ada keinginan saya untuk kenal dengan lawan jenis di usia saya yang masih muda, bukan karena untuk apa, karena saya berpikir kebanyakan kalau orang Madura masih kecil pun, kalau sudah kenal dengan laki-laki, maka mereka akan dinikahkan karena takut melakukan zina. Di situ saya kenal dengan seorang laki-laki. Akhirnya daripada mungkin pemikiran mama atau orang tua saya ini saya melakukan zina, jadi kami dinikahkan. Bukan yang saya yakini pada waktu itu bukan karena saya menginginkan atau saya itu mencintai dia, tetapi tidak, saya hanya ingin lari dari perlakuan yang keras dari orang tua saya. Tetapi di situ yang saya rasakan bukan yang saya harapkan. Dia memang orang taat. Saya melihatnya dia orang taat, mengaji iya, puasa iya. Sampai untuk berzikir pun, kalau maghrib gitu ya, maghrib sampai setelah maghrib sampai mau isya. Dari isya sampai nanti jam 9. Tetapi di situ saya tidak merasakan kasih itu karena kebanyakan mereka bisa membaca tetapi tidak memahami, tidak menerapkannya. Di situ saya sering dipukul, sering ditinggal main perempuan, sering ditinggal judi sampai tidak dinafkahi. Akhirnya di situ kehidupan saya ketambah hancur kayak gini gitu ya. Dari orang tua yang tidak memperhatikan saya, dari keluarga yang hancur juga seperti ini, saya menikah dengan kehidupan juga yang hancur seperti ini. Akhirnya pada waktu itu saya putuskan untuk merantau. Saya merantau ke luar negeri pada waktu itu. Dan tidak ada kepikiran bagi saya untuk saya mengikuti Tuhan Yesus. Karena di situ bagi saya pernah suatu kali saya melihat salib yang ada Tuhan Yesus di situ. Saya pernah ngomong kayak gini, wah wong Kristen ini edan ini. Mereka ini goblok ini. Kok bisa gitu loh. Tuhannya mereka aja digantung kayak gitu, mereka nggak dan dia nggak bisa berbuat apa-apa, cuma pakai kolor aja digantung, mau dijemur, terus nanti kalau kering digoreng mungkin ya, kayak gitu. Oh mana ada Tuhan kayak jemuran kayak gitu, karena saya belum tahu waktu itu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang saya tahu pada waktu itu kalau Tuhan kan punya kekuatan yang besar, kok ini kok digantung kayak gitu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengolok-olok Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena gimana ya? Saya sudah terdoktrin dari kecil tidak boleh membuka kitab agama lain. Karena itu akan membuat kamu kafir. Jadi saya tidak mau membuka Alkitab atau mengenal Tuhan itu sendiri. Tapi saya masih ingat pada waktu itu di masa kecil saya diajak teman bapak saya ini ke gereja. Dan mama saya melarang itu. Saya percaya semua karena rencana Tuhan. Tuhan merangkai hidup saya step by step. Kehidupan saya pada waktu itu memang ya namanya orang muslim, kita harus taat dengan kehidupan atau peraturan agama kita. Tetapi tidak ada damai sejahtera Tuhan saya terasa transparan saja pada waktu itu.
Saya minta tolong kepada Tuhan saya untuk beri keluarga saya ini hati yang mengasihi untuk saya, hati yang sabar, mengubah hidup saya, tetapi tidak ada. Saya panggil, seakan-akan saya panggil Tuhan saya ini semakin lama, bukan semakin dekat, tetapi semakin jauh. Akhirnya, ya kembali lagi saya merantau ke luar negeri. Saya merantau ke luar negeri dengan keinginan bahwa kalau saya keluar negeri mungkin keluarga saya akan merindukan saya. Mereka akan menyayangi saya. Mereka akan mengasihi saya. Tetapi ternyata tidak. Saya tahu keluarga saya semakin hancur. Suami saya menikah dengan orang lain yang saya berharap pada waktu itu dia dapat menjadi imam dan tempat saya untuk berlindung, tetapi ternyata tidak. Saya merasa hidup saya semakin hancur, bertambah lagi kehidupan saya di Hong Kong pada waktu itu. Karena saya ke Hong Kong pada waktu itu yang saya pikirkan adalah saya melarikan diri dari permasalahan hidup saya. Di Indonesia karena memang saya hidup dengan keluarga saya udah gak kuat, hidup udah hancur berantakan dan kesan itu melarikan diri gitu dari tanggungan hidup. Di sana kehidupan saya bukan bertambah benar, tetapi bertambah hancur. Karena keputusasaan yang saya lakukan setiap hari hanyalah drugs, drunk, and seks bebas. Karena bagi saya pada waktu itu adalah kehidupan saya sudah hancur dan tidak perlu ada yang dipertahankan lagi. Bagi saya udah, kalau mau mati udah mati aja kayak hewan gitu aja. Saya tidak pernah memikirkan hidup saya ingin mengakhiri hidup saya. Di situ ada keputusasaan, Tuhan saya mau mati aja lah Tuhan, daripada hidup saya seperti ini. Saya capek dengan kehidupan saya. Tetapi setiap saya bertemu dengan kawan ini, yang saya dapatkan hanya, wis, kalau kamu susah, daripada kamu membiarkan semua itu, udah ikut aku aja. Yang saya lakoni apa? Drunk. Kalau saya minum, pakai narkoba, saya akan melupakan segala masalah itu, akan hilang gitu. Terasa ringan gitu. Tetapi namanya itu obat yang terlarang ya. 3 hari sudah tidak ada reaksi lagi. Akhirnya apa? Yang saya rasakan hanya rasa ketidakadilan yang saya dapatkan di dalam hidup saya. Rasa keputusasaan, rasa pahit itu muncul lagi. Kalau obat itu sudah habis, efek narkoba itu sudah habis. Yang saya lakukan apa? Saya pemakai drugs banyak. Kalau kawan-kawan saya mungkin hanya sedikit. Banyak kawan saya yang bilang, udah kamu pakai sedikit aja. Kalau keterlaluan kamu nanti bisa sakau dan mati. Udah itu yang ada dalam pikiran saya. Saya pakai drugs banyak-banyaknya. Sampai suatu ketika hidung saya ini berdarah. Hidung saya ini berdarah karena sudah efek dari narkoba. Darah yang mengalir itu nggak kerasa gitu. Kalau keluar dari hidung saya darah segar ini, karena sudah banyak gunain kokain gitu. Saya pada waktu itu kerja di sana sebagai pekerja restoran, cuci piring di restoran, bersihin bis, dan pekerjaan atau gaji dari pekerjaan saya itu saya gunakan untuk membeli narkoba. Jadi saya seakan-akan ini diperbudak oleh narkoba gitu. Kalau saya tidak memakai narkoba,
akan ketagihan. Karena memang sudah nggak normal saya memakai narkoba 3-4 gram pakai kokain ini. Di situ saya ngomong lagi, saya kok nggak mati-mati sih? Kapan saya matinya kalau kayak gini terus? Nggak mati, cuma kayak gini terus kerja, nggak ada untungnya. Saya memakai narkoba terus untuk beli narkoba setiap hari. Kok nggak mati-mati gitu ya? Setiap hari saya lakukan untuk apa? Untuk bertujuan agar saya cepat mati. Saya udah putus asa, kelontang kelantung nggak jelas, pekerjaan saya tinggalkan. Akhirnya yang terjadi dalam hidup saya ini adalah bukan bertambah membaik, tetapi bertambah hancur. Tapi suatu ketika saya ada rasa, Tuhan, saya capek kayak gini, kayak gitu. Atau mungkin saya kembali lagi ya, seperti dulu. Mungkin saya kurang dekat dengan Tuhan saya. Coba sih saya ada masalah, ada pergumulan kayak gini, saya minta tolong pada waktu itu di Tin Hau atau di mana gitu ya. Di Hongkong sana ada suatu pengajian. Saya minta tolong kepada seorang ustadz yang diundang di sana. Saya minta tolong setelah pengajian, saya minta tolong, Pak, tolong saya ingin mendapatkan pencerahan untuk permasalahan saya atau jalan keluar untuk permasalahan saya. Saya berpikir mungkin mereka akan memberikan pemikiran atau jalan keluar yang positif. Tetapi tidak demikian. Mereka berkata kepada saya, oh mungkin suatu saat saja, suatu hari saja saya akan memberikan pencerahan untuk kamu. Sekarang kamu pulang saja karena kami masih sibuk. Katanya seperti itu. Saya berpikir, di saat saya yang ada masalah, mereka tidak mau tolong saya. Saya tidak minta uang, saya cuma ingin mereka memberikan pencerahan untuk saya. Karena pada saat itu saya tidak tahu harus kemana lagi. Kegiatan rohani setiap hari saya lakukan, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Tuhan, tidak terjawab sama sekali. Yaitu sama seperti sebelumnya, semakin saya mencari, semakin saya jauh, semakin dekat, semakin saya tidak menemukan. Akhirnya namanya kembali pun dengan keyakinan yang seperti itu, melakukan ibadah yang seperti itu, toh nggak ada gunanya. Tuhan saya itu nggak ada. Tuhan itu hanya sebuah dongeng. Saya berpikir seperti itu. Tidak ada Tuhan. Hanya mungkin ini orang dulu-dulu membuat cerita untuk kita sehingga saat ini kita percaya tentang semua itu. Tetapi yang sebenarnya adalah mitos saja. Tuhan itu tidak ada. Saya bilang kayak gitu. Tuhan itu tidak ada. Masa Tuhan itu tidak mendengarkan umatnya yang meminta? Apa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Saya berkata seperti itu pada waktu itu. Saya kembali lagi menjadi pecandu lagi. Bukan hanya pecandu, tetapi saya passenger. Di situ saya sangat melakukan banyak dosa. Saya meracuni banyak orang sebagai passenger. Saya menjadi pengantar narkoba. Pemakai, pengantar, pecandu, seks bebas, pemabuk. Di situ saya dengan keputusasaan saya ini kelontang-kelantung, nggak jelas tambahan gitu. Saya tinggal dengan kawan saya pada waktu itu di daerah Samswipo. Sama dengan saya, halnya seperti saya. Dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya kelontang-kelantung ngalor ngidul dengan keinginan wis kalau mau ketabrak mobil udah mati gitu aja, kayak hewan atau kayak binatang tinggal mati kayak itu aja. Karena hidup saya udah nggak berguna. Di situ ada titik keputusasaan saya. Saya merasa sangat putus asa pada waktu itu. Di saat saya putus asa,
badan udah kurus karena terlalu banyak pakai narkoba, sampai mata saya ini mata panda karena memang tidak pernah tidur, hidung sering mengeluarkan darah. Akhirnya suatu ketika saya bertemu dengan seseorang yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Sangat bersih, sangat tampan. Tetapi karena memang saya itu orangnya judes, saya maki-maki karena dia bilang, kemarilah. Di saat saya putus asa seperti itu, hidup saya udah hancur, ada orang kayak gitu, otomatis saya maki. Siapa kamu? Kamu gak kenal aku dan aku gak kenal kamu. Lebih baik kamu pergi dari hadapanku. Tetapi dia tetap berdiri di situ. Dia berkata, aku tahu kamu sebelum kamu ada sampai nanti kamu mati. Di situ bertambah marah saya. Saya maki-maki dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh dia, dia tetap kemarilah. Akhirnya saya duduk, saya merasakan ada getaran yang sangat luar biasa, yang itu bukan karena takut, tetapi ada getaran dalam hati saya yang sangat kuat, ada kekuatan yang sangat besar, yang saya tidak rasakan sebelumnya. Ada kekuatan yang sangat besar sekali dan saya tidak tahu apa itu. Tetapi yang pasti itu bukan gemetar karena takut. Dia menceritakan, saya mendengarkan dia menceritakan tentang kehidupan saya. Seperti dia membacakan story of my life, kayak ada buku kayak gitu, kayak membaca sebuah buku kehidupan. Dia membacakan semua sampai dia mengetahui nama saya ini. Saya cuma terbengong dan siapa orang ini? Dan dia berkata kepada saya, jangan pernah engkau bergantung kepada manusia atau berharap kepada manusia karena hanya kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Tetapi carilah Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hatimu. Waduh, di situ saya bingung pada waktu itu. Saya bingung bagaimana saya mencari Tuhan saya. Sedangkan Tuhan yang saya sembah dari kecil, Tuhan yang saya agung-agungkan dari kecil, tidak mendengarkan atau tidak memberikan jawaban atas permasalahan saya. Terus Tuhan mana lagi yang saya harus cari? Di situ seperti mimpi, tetapi itu tidak mimpi. Dia pergi dengan begitu saja, dan saya pun pergi dengan begitu saja. Yang terngiang dalam benak saya pada saat itu adalah, jangan pernah engkau berharap dan bergantung kepada manusia, karena hanya kekecewaan yang kamu dapat, tetapi carilah Tuhanmu, maka kamu akan menemukan kedamaian hatimu. Itu yang saya ingat. Saya pulang. Hong Kong tidak pernah mati atau tidak pernah sepi. Tetapi saya merasa di situ hanya saya dan dia. Dan di saat saya pergi pun, seakan saya hanya sendiri, tetapi saya melihat mereka, tetapi seperti berbeda alam gitu. Saya jalan pulang, saya naik, waktu itu saya kos di lantai 7. Saya tinggal dengan teman saya yang namanya Joyce ini. Akhirnya di lantai 7 ini, ke lantai 7 ini biasanya saya takut bukan takut, saya lelah gitu loh. Jalan itu biasanya mudah capek gitu jalan, tetapi karena banyak pertanyaan dalam pikiran saya bahwa kemana saya harus mencari Tuhan saya, jadi saya tidak merasa capek. Yang saya pikirkan hanya bagaimana saya mencari Tuhan saya. Saya punya Tuhan.
kok saya tetap disuruh mencari Tuhan? Tuhan yang mana lagi? Sedangkan Tuhan yang saya sembah pun nggak mendengarkan doa saya, kok harus mencari Tuhan lagi? Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Dan di mana dia? Saya pulang ini dengan hati yang bergetar, gemetaran gitu ya, dalam hati kecil saya ini, dan bertanya tetap dengan penuh pertanyaan, di mana saya harus cari Tuhan saya. Di lantai 9 ini saya tetap, di mana saya harus mencari Tuhan saya. Karena saya tidak tahu. Saya pun merindukan Tuhan. Tetapi di mana saya harus cari Tuhan saya? Jangankan untuk mencari Tuhan saya. Dengan kehidupan saya saja, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, apalagi harus mencari Tuhan saya. Saya di situ nangis di atas di lantai 7. Teman-teman saya ini sampai tanya, "Ya, kamu kenapa?" gitu. Saya dengar mereka berbicara, tetapi saya tidak ada kekuatan untuk menjawab karena terlalu berat pemikiran saya ini. Di mana saya harus cari Tuhan saya? Di mana saya harus cari Tuhan saya? Tuhan, tolong saya, karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan saya tidak tahu di mana Engkau. Saya berkata seperti itu pada Tuhan. Tuhan, saya menangis. Saya berharap Tuhan saya yang saya yakini dari kecil itu yang akan tolong saya. Karena pada saat itu saya hidup dalam pergumulan yang sangat-sangat berat. Kehidupan saya yang sudah sangat hancur, yang mungkin saya tidak tahu harus bagaimana cara kembali. Saya naik saya di lantai 7 ini, saya menangis. Saya dengar pada waktu itu, turunlah. Tuhan, saya dengar suara seorang laki-laki, turunlah. Saya turun ke taman. Saya turun ke taman pada waktu itu, dan saya mengikuti suara itu. Saya turun di taman. Ada datang seorang perempuan, namanya Kak Yeni, orang NTT. Dia tanya kepada saya, "Dek, lagi apa?" Saya bilang, "Saya lagi sendirian." "Kamu lagi nunggu siapa?" "Saya lagi ingin sendiri saja, Kak. Saya tidak menunggu siapa-siapa." Tetapi dalam otak saya ini tetap, di mana saya harus cari Tuhan saya? Tolong saya Tuhan, tolong saya. Tanpa tanpa saya sadari gitu ya, waktu teman saya ini, Kak Yeni ini, seorang perempuan ini datang ke saya ini, tanya, "Dek, agamamu apa?" gitu. "Kamu orang apa?" Saya bilang, "Saya orang Kristen," gitu. Di situ saya, loh, kok bertambah ngeblank saya ini ya? Apa saya sudah gila? Sedangkan saya ini loh orang Islam. Saya bukan orang Kristen. Kok bisa saya ngomong bahwa saya orang Kristen? Di saat itu saya belum menyadari apa yang sebenarnya saya lakukan gitu loh. Kok bisa gitu, cuma yang saya lakukan kok bisa gitu. Saya orang Islam, saya ngomongnya orang Kristen. Kok bisa ya, apa saya udah gila gitu. Akhirnya yang namanya Kak Yeni ini ajak saya. "Ya udah, kalau kamu memang orang Kristen, mari ikut kakak," gitu. Dalam tebakan saya pada waktu itu, alah mungkin teman saya ini, teman baru saya ini ngajak saya mungkin sama dengan teman-teman saya yang lain, ke klub drang gitu, mungkin seperti itu. Tetapi tidak. Kak Yeni ini ngajak saya di suatu tempat gitu. Ke suatu tempat yang
saya tidak pernah datangi. Itu di Samsipo, lantai 9. Saya diajak masuk, diajak naik lift lantai 9. Kita berhenti di suatu tempat, dan di situ dibukakan pintu. Dibukalah pintu ministry ini. Dibuka. Di situ saya terbengong dan saya menangis. Loh, kok saya minta pertolongan untuk ditunjukkan di mana Tuhan saya, kok saya di depan gereja, kok saya malah dibawa ke gereja sini? Apakah Tuhan saya ini Tuhannya orang Kristen? Di situ saya menangis. Pas saya masuk ini, pintu terbuka, saya masuk. Di situ saya merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan. Seperti sangat sejuk sekali, dan seperti, ini loh aku, Bapakmu. Ngomong ke aku apa yang engkau gumuli. Seperti itu. Saya masuk. Di situ saya bersimpu di depan mimbar. Saya berdoa di situ, Tuhan, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen, adalah Tuhanku, maka tuntun jalanku. Aku akan menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Di situ akhirnya saya mengikuti ibadah. Pada waktu itu ada ibadah sore. Saya ibadah di situ sampai selesai ibadah. Akhirnya Bapak pendeta saya itu bilang, siapa yang mempunyai pergumulan atau berbeban berat dan memiliki kerinduan, silakan maju. Dan di situ ada doa penyembuhan. Saya maju di situ karena saya merasa saya yang berbeban berat, saya yang mempunyai pergumulan atau permasalahan yang saya tidak bisa mengatasinya. Di situ saya mengalami keputusasaan yang berat, akhirnya saya maju. Saya maju, di situ didoakan. Pendeta saya ini tompang tangan untuk mendoakan saya. Saat dia berdoa untuk saya, dia menompang tangannya di atas kepala saya terjatuh. Saya terjatuh. Seakan-akan saya itu tidak mempunyai kekuatan. Kayak tulang-tulang saya ini seperti tidak mempunyai kekuatan gitu. Kayak lemas gitu. Di situ saya diberdirikan lagi, didoakan lagi. Akhirnya saya didudukkan di kursi. Pada saat itu selesai berdoa, tapi di dalam hati saya ini saya mengelak gitu, bahwa ini hanya nervous saja. Saya jatuh bukan karena doa dia gitu, bukan karena doa pendeta ini. Akhirnya saya pada waktu itu saya bertanya kepada pendeta, kenapa saya saat saya didoakan, kenapa saya jatuh? Kata pendeta saya ini, karena kamu belum terima Tuhan Yesus penuh hati kamu. Jadi saat urapan Roh Kudus atau Roh Kudus itu datang, kamu tidak kuat. Di situ saya mengelak, enggak. Ini hanya karena saya nervous saja. Saya nggak percaya Tuhan Yesus itu ada. Tuhan saya yang saya sembah aja nggak ada kok, hanya mitos saja. Apalagi Tuhan Yesus, itu hanya sebuah dongeng saja di sebuah buku. Dan saya harus membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan Yesus itu tidak ada sebenarnya, seperti itu.
Dan di situ dengan pengelakan saya ini, tetapi saya seakan-akan menentang Tuhan gitu. Pokoknya hari Minggu besok saya harus ke sini. Saya harus membuktikan bahwa Tuhan itu hanya mitos. Tuhan itu nggak ada. Gitu. Tuhan itu hanya sebuah cerita saja atau dongeng. Dan Tuhan Yesus itu tidak punya kekuatan apapun. Karena memang dia tidak ada. Pemikiran saya seperti itu. Akhirnya di hari Minggu saya datang pagi-pagi ke gereja. Saya persiapkan mental saya untuk tidak grogi di depan mereka. Saya menguatkan hati saya bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada. Tuhan orang Kristen itu sama halnya dengan Tuhan saya, hanya sebuah dongeng saja. Karena memang saya sudah kecewa dengan Tuhan pada waktu itu. Tuhan itu nggak ada, mitos saja, nggak mungkin lah Tuhan Yesus itu ada gitu. Tuhan itu hanya sebuah dongeng, hanya cerita dari orang tua, mungkin seperti itu bagi saya pada waktu itu. Dan akhirnya hari Minggu berikutnya saya datang, saya ngomong ke majelis, saya bilang, aku ingin didoakan. Saya ingin didoakan oleh Bapak Pendeta karena saya mempunyai permasalahan yang sangat besar. Saya mempunyai beban yang sangat berat. Akhirnya saya dipanggil ke depan, satu kali lagi saya didoakan. Dengan seperti masang kuda-kuda gitu ya, dengan kekuatan saya yang besar gitu, pikir saya pada waktu itu, saya udah menguatkan diri saja untuk tidak jatuh. Saya tidak boleh jatuh. Saya bilang seperti itu. Saya harus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah dongeng saja. Padahal jelas-jelas setelah saya bertemu dengan sosok laki-laki itu, dia sudah mengatakan bahwa cari Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hatimu. Cari Tuhanmu, maka kamu akan menemukan kedamaian hatimu. Nah, di situ, di saat saya berdoa, saya sudah dipertemukan dengan orang Kristen yang mengajak saya ke gereja, dan didoakan sampai saya jatuh, tetapi saya masih tidak percaya. Saya datang lagi ke gereja, yang kedua kalinya itu didoakan, saya jatuh lagi. Padahal saya sudah pasang kuda-kuda, saya tidak mungkin jatuh. Saya ke sana, jatuh, saya diberdirikan lagi, di yang kedua, saya jatuh lagi. Di situ saya merasakan urapan Roh Kudus itu sendiri. Sejuk di dalam hati. Saya merasa dirangkul. Saya merasa dikasihi. Di situ saya menangis. Tuhan, kalau Engkau memang ada, tuntun aku ya Tuhan. Aku akan memberikan hidupku untuk kebesaran kemuliaan-Mu. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya berkata seperti itu, tapi di situ masih 50-50 begitu ya. Saya berkata seperti itu, tapi saya juga tidak begitu percaya bahwa memang Tuhan Yesus itu ada gitu. Akhirnya suatu ketika, ini sebelum saya dibaptis pada waktu itu 2013, saya mengenal Tuhan Yesus. Saya orangnya sering berantem, suka nonjok orang, dan pendeta saya bilang, kamu nggak boleh berantem lagi, karena anak Tuhan tidak boleh marah. Anak Tuhan harus mengasihi musuhnya. Di situ saya berjanji dengan Tuhan, Tuhan saya berjanji, saya tidak akan melakukan perbuatan saya yang melukai hatimu,
Saya berjanji tidak akan memakai narkoba. Saya berjanji tidak akan berantem lagi dengan orang lain. Saya akan belajar untuk mengasihi. Di situ tidak semulus itu. Suatu ketika ada teman saya yang baru masuk ke kos-kosan itu, tomboy, perempuan jadi laki-laki tomboy. Dia mengusir saya dari kos-kosan itu. Dia bilang, kamu bawa kopermu ini keluar dari tempat ini, karena tempat ini mau aku tempati. Kalau kamu mau tetap tinggal di sini, ya kopermu itu pindahin. Aku mau nempatin tempat itu. Kalau saya yang dulu mungkin udah tak tonjok, karena saya ingat janji dengan Tuhan. Saya bilang, untung kamu datang pada saat ini. Saat saya sudah berjanji dengan Tuhan bahwa saya tidak akan berantem lagi dengan orang lain. Akhirnya saya lebih baik saya yang pergi dari tempat ini daripada dia. Kasihan kalau dia. Saya keluar dari kos-kosan itu, tetapi saya tidak tahu kemana saya harus pergi. Kemana saya harus untuk keluar dari rumah itu, terus saya harus tinggal di mana, saya tidak tahu. Karena pada waktu itu saya sudah minta izin perlindungan untuk tinggal di Hong Kong. Saya tidak mau pulang ke Indonesia. Saya ingin menjadi migran di Hong Kong. Saya meminta perlindungan tetapi tidak ada respon dari imigrasi pada waktu itu. Akhirnya saya pergi ke taman. Setelah dari kos-kosan ini, saya pergi ke taman. Tetapi saya tidak melakukan hal-hal yang pernah saya lakukan. Banyak laki-laki yang akan tolong saya, tetapi saya berpikir saya tidak akan meminta pertolongan kepada manusia, karena hanya kekecewaan yang akan saya dapatkan. Akhirnya Tuhan, saya enggak akan meminta pertolongan kepada manusia, Tuhan. Saya hanya akan meminta pertolongan kepadamu, karena Engkau yang sanggup menolong hidupku pada saat ini, dan saya percaya Engkau ada untukku. Saya teringat Tuhan Yesus saja meminta kepada Bapaknya, dan dia speak in tongue di tempat yang sepi. He prayed to his father in the quiet place. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Saya menangis, saya berdoa, saya percayakan hidup saya kepada Tuhan di taman pada waktu itu. Suasananya pada saat itu hujan. Saya bilang, Tuhan, pada saat ini saya benar-benar membutuhkan Engkau, Tuhan. Karena pada saat ini saya tidak tahu kemana lagi saya harus meminta pertolongan. Dan tiba-tiba pada waktu itu pendeta saya telepon. Ya, karena waktu itu saya sudah dipanggil Maria pada waktu itu. Tidak tahu, karena saya kalau memperkenalkan nama saya itu Maria gitu. Nggak tahu ada apa dengan nama ini. Pendeta saya ini telepon saya, dia tanya ke saya, Maria ada apa? Kamu ada masalah? Saya bilang, tidak ada, Pastor. Tidak ada, Dedi. Seperti itu, tidak ada, Dedi. Saya tidak ada masalah. Tetapi pendeta saya ini mendapatkan penglihatan bahwa saya ini sedang ada masalah. Pendeta saya bilang, iya, saya tahu kamu ada masalah. Apa kamu berantem dengan temanmu? Saya bilang, tidak, Dedi, saya tidak berantem lagi dengan kawan saya. Saya ingat janji saya dengan Tuhan. Saya tidak mau berantem lagi dengan kawan saya. Akhirnya pendeta saya bilang, kamu tunggu Kak Esther. Kak Esther ini majelis gereja yang di tempat pendeta saya perintisan. Tunggu Kak Esther, nanti Kak Esther jam 1 nanti
1 atau jam 2 nanti pulang. Kamu tidur di rumahnya Kak Esther. Saya bilang, ya Dedi. Tetapi tidak hanya di situ. Akhirnya saya tetap berdoa. Saya tetap minta tolong kepada Tuhan saya. Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu bahwa Engkau memang ada, Engkau bersamaku, dan Engkau akan melindungiku, memberikan jalan keluar atas permasalahanku. Itu yang saya percaya. Saya tetap panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong saya. Pada saat ini saya membutuhkan pertolongan-Mu. Akhirnya Kak Esther sudah selesai kerja, dia ada telepon saya. Akhirnya saya pergi ke suatu tempat yaitu Jordan. Saya ke rumah Kak Esther, saya tidur di sana untuk menginap di sana, tetapi saya tidak tidur. Saya tetap doa. Tuhan, tolong saya. Karena pada waktu itu saya pernah dengar Tuhan hanya sejauh doa, dan saya percaya itu. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu dan bahwa Engkau nyata ada untukku. Tunjukkan padaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihiku. Di situ saya sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan pada waktu itu. Saya menangis, saya berdoa. Ternyata apa? Tuhan Yesus jawab doa saya. Jam 8 pagi ada telepon dari imigrasi, dari officer bahwa kamu datang ke imigrasi, bahwa ada officer yang sudah menanggung biaya kehidupan kamu di Hong Kong. Di situ saya, Tuhan, saya menangis, Tuhan, Engkau sungguh baik. Saya benar-benar percaya pada waktu itu. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Tuhan Yesus itu hidup. Dia mendengarkan setiap doa dan pergumulan anak-anaknya yang taat. Kalau kita benar-benar meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar atas permasalahan kita. Dan kita harus percaya itu. Di situ saya menangis, Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa. Di saat itu saya percaya 100%. Karena pada waktu itu saya masih gimana ya? Antara percaya tetapi saya menolak. Saya tahu tetapi saya berusaha untuk mengelak. Tetapi pada saat itu lidah pun tidak bisa mengelak. Hati tidak bisa mengelak bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu nyata. Dan di tahun 2015 saya putuskan untuk baptis. Karena baptis adalah fondasi kekristenan. Baptis adalah materai untuk kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dari 2013 saya melakukan pelayanan, saya mengikuti pelayanan di gereja. Tetapi pendeta saya ini kalau saya minta, Daddy, when I to be baptized, kata dia, kamu belum siap. Kamu sepenuhnya belum siap. Kamu harus benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Di tahun 2015, setelah Paskah, akhirnya saya pengakuan dosa dan dibaptis. Saya menjadi orang Kristen yang sudah dibaptis. Tetapi tidak demikian, tidak selancar seperti apa yang mungkin orang bayangkan. Banyak sekali permasalahan
setelah saya menjadi orang Kristen. Saya meminta izin kepada atau menyampaikan apa yang saya lakukan di sana, atau saya sudah menjadi pengikut Kristus, saya ingin menyampaikan ke orang tua saya. Tetapi saya takut sekali. Saya takut halnya seperti paman saya yang terusir dari keluarga atau terbuang dari keluarga karena mereka tidak menerima kalau keluarganya menjadi orang Kristen. Di situ saya bingung bagaimana saya menyatakannya kepada orang tua saya, bagaimana saya menyampaikannya. Saya konseling pendeta saya, tetapi apa yang pendeta saya katakan pada waktu itu, prayer is master key. Berdoalah maka semua jalan akan dibukakan. Tuhan akan melunakkan hati orang tuamu dan menerima keputusanmu. Akhirnya pada saat itu, ya, saya selalu bawa dalam doa bahwa orang tua saya akan bisa menerima apa yang saya yakini pada saat itu. Dan pendeta saya pada waktu itu mendukung saya untuk secepatnya ngomong ke orang tua saya. Akhirnya waktu itu setelah dibaptis, entah beberapa bulan, saya telepon ke mama saya mengatakan bahwa saya minta maaf, mungkin saya mengecewakan hati orang tua, dan saya pun mengatakan bahwa saya menjadi pengikut Kristus. Tetapi di situ mama dan bapak saya ini tidak semarah yang saya bayangkan, tidak semarah waktu keluarga saya ini marah kepada paman saya. Kalau waktu paman saya waktu itu sampai dihina kayak anjing, kafir, murtad. Tetapi saat saya mengatakan kepada mama saya dan bapak saya itu tidak seperti itu. Malah bapak saya menangis dan berkata, kalau kamu menjadi orang Islam, jadilah orang Islam yang baik. Tetapi kalau kamu menjadi orang Kristen, maka jadilah orang Kristen yang baik. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa kita masuk surga atau tidak. Bapak saya berkata seperti itu. Tetapi saya berkata, Bapak maaf, untuk sekarang saya yakin jalan kebenaran dan hidup itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan surga yang akan kita dapat. Saya berkata seperti itu kepada mama saya. Tapi itu saat masih telepon. Itu sebelum saya pulang ke Indonesia. Sebelum saya pulang, waktu itu 2018, saya putuskan untuk pulang ke Indonesia. Dan saya ngomong juga lagi ke pendeta saya bahwa, Daddy, I want to go back to Indonesia, but I don't know, I'm afraid, I'm worried, maybe my family will angry with me, atau bagaimana lagi. Tapi pendeta saya bilang, pulanglah, kamu akan menjadi garam dan terang di negara kamu. Itu yang menguatkan saya. Karena pendeta saya bilang, Tuhan akan menyertai engkau. Maka pulanglah. 2018, saya putuskan untuk pulang ke Indonesia. Di dalam telepon, mungkin saat saya telepon mereka masih terima. Tetapi saat saya pulang, berbeda lagi. Karena di setiap pagi, di saat teduh, saya akan berdoa dan memuji nama Tuhan. Dan di saat selesai, saya keluar kamar, keluarga saya akan mengatakan bahwa lama-lama kamu pulang dari Hong Kong itu bukan waras, tapi bertambah gila. Ngapain kamu teriak-teriak kayak gitu? Ngapain kamu nyanyi-nyanyi kayak gitu, katanya.
kamu itu lama-lama nggak bener, nggak waras kamu itu. Kayak gitu. Dan saya pun seperti tertolak di dalam keluarga. Setiap hari saya dibilang anak durhaka, dicaci maki, bahkan makanan pun disembunyikan dari saya saat saya pulang. Dan sampai warisan pun pada waktu itu saya tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tidak dikasih warisan dan hanya waktu itu saya dikasih uang hanya sebesar 6 juta pada waktu itu. Saya merasa terusir dari keluarga karena saya nggak diperhatikan atau nggak ditanya, sudah kayak nggak dianggap tidak ada pada waktu itu. Akhirnya saya cari kontrakan. Saya berharap mama saya itu akan melarang saya gitu. Karena saya hidup sendiri, saya sudah diceraikan oleh suami. Saya hidup sendiri dengan kehidupan yang seperti itu. Kemana saya harus pergi? Saya putuskan untuk kontrak rumah pada waktu itu. Saya keluar. Ternyata apa yang keluarga saya katakan? Sudah, bajumu itu kemasi semua. Biar cepat-cepat bersih di sini, cepat-cepat pergi. Atau enggak, sekalian itu, kan saya dibantu teman saya untuk pergi. Untuk pindah ke kontrakan. Udah, dibahas semua barang-barangmu itu biar nggak ada di sini lagi dan nggak kelihatan gitu. Di situ saya menangis, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dari keluarga saya merasa terkucilkan. Dari teman-teman saya yang dulu dekat dengan saya, banyak yang pergi. Banyak yang mengatakan bahwa saya itu orang kafir. Banyak yang mengatakan bahwa saya itu orang murtad. Calon penghuni neraka. Kalau ada, karena saya kerja di pabrik, kalau panas gitu, mereka akan berkata, ini gara-gara kamu nerakanya bocor gitu. Soalnya setannya ada di sini, ya gitu. Tetapi karena kita sudah percaya Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka saya hanya ada rasa memaafkan, mengasihi, dan mendoakan dia. Setiap hari seperti itu. Kalau ada kata-kata setan itu pasti dilontarkan ke saya. Itulah. Tetapi kuasa mukjizat itu nyata dalam hidup saya. Di Indonesia, setelah pulang Indonesia, saya tidak pernah lagi mempunyai keinginan, padahal saya pecandu narkoba. Saya tidak ada keinginan lagi untuk memakai narkoba. Saya tidak ada keinginan lagi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Jadi itulah kuasa Tuhan merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kehidupan yang hancur, Tuhan memulihkan kehidupan saya. Dari menjadi pecandu narkoba, menjadi orang yang melepaskan
kecanduan itu. Dari orang yang melakukan seks bebas untuk saat ini, tidak ada sedikit pun untuk melakukannya lagi. Di saat saya yang mungkin hina di depan orang yang mengenal saya, bahwa saya adalah pecandu narkoba, pelaku seks bebas, pemabok, perokok, Tuhan merubahnya untuk saya. Pada suatu hari, saya ke suatu gereja perintisan. Saya mulai pelayanan di tempat saya saat ini. Biasanya saya takut untuk melakukan pelayanan di depan orang yang belum saya kenal, karena saya sudah lama tinggal di luar negeri dan tinggal di Indonesia ini terasa canggung dan belum kenal dengan jemaat baru di sini. Dan pendeta saya pun baru kenal. Kuasa Tuhan itu nyata mengubah saya menjadi seorang yang berbuat tidak baik, menjadi seseorang yang pada saat ini dipercaya untuk meneruskan perintisan di tempat ini setelah Bapak Ibu Pendeta saya dipanggil Tuhan. Pada saat ini saya merasa hidup saya sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya. Dari orang yang dulu ingin mati, ingin mengakhiri hidup saya karena merasa tidak berguna, pada saat ini saya sangat bersyukur dengan kehidupan saya. Saya bersyukur dengan apa yang telah terjadi di dalam hidup saya. Karena pada saat ini saya percaya semua karena rancangan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Pandangan manusia beda dengan pandangan Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Dari saya yang sangat hina menjadi saya yang sangat berharga pada saat ini. Saya diberikan tugas pertanggungjawaban oleh Tuhan untuk menjadi gembala di tempat ini, untuk menjadi gembala di tempat perintisan ini, untuk menyampaikan kabar gembira, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya orang yang hina, tetapi Tuhan melayakkan saya. Tuhan melayakkan saya untuk tetap berada di perintisan ini, maju dan berjuang untuk kebesaran nama Tuhan, agar orang-orang yang sama seperti saya sebelumnya dapat mengenal Tuhan Yesus dan bertobat, karena dalam hati saya pada saat ini adalah Tuhan berkati hidup saya. Saya ingin mencari jiwa baru Tuhan agar mereka dapat mengenal Engkau. Demikian kesaksian saya. Kiranya apa yang telah saya saksikan, yang saya sampaikan tentang kebesaran Tuhan yang sangat baik, Yesus yang sangat baik, kiranya menjadi sema di dalam kehidupan kita, agar mereka yang belum mengenal Tuhan bertobat dan jangan takut mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Karena saya tahu banyak orang yang di luar sana sebenarnya menyadari atas kebesaran dan karunia Tuhan,
mereka melihat bahwa mukjizat Tuhan Yesus itu nyata, tetapi mereka takut untuk mengatakannya. Karena mereka takut dengan doktrin yang sudah ditanamkan di dalam mereka. Dan pada saat ini, saya berharap banyak jiwa-jiwa yang akan terselamatkan dan mengenal Yesus dan mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan itu nyata, Tuhan itu tidak transparan. Terima kasih. Kembali saya kembalikan kepada Bapak Yusuf, Pendeta Yusuf Manupulu. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang dinyatakan kepada Mbak Mistria yang tadinya sudah putus asa, bahkan kepengen mati karena dengan beban dan pergumulan hidup yang beliau tidak bisa melepaskan diri dari kondisi seperti itu. Jadi ikatan itu sangat mengganggu kelangsungan daripada seorang Mistria. Ya. Tapi Tuhan Yesus datang dan menjamah, mengubahkan, menyelamatkan. Kasih-Nya begitu hebat, Kasih-Nya begitu sempurna. Ya. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Matius 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini benar-benar firman Tuhan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Orang kalau mau membantah itu karena otaknya ditutupi oleh kuasa kegelapan. Ini firman Tuhan, tidak ada manusia yang bisa berkata seperti ini. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yang pertama, kenapa saya katakan ini mutlak firman Tuhan? Karena dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau ini perkataan seorang manusia atau hanya sekelas nabi, dia akan berkata, marilah kamu orang-orang Kristen karena aku akan menolong kamu. Tapi di sini dia tidak mengelompokkan, tidak mengkhususkan satu kelompok. Tapi marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya semua, siapapun yang dalam kondisi letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan Yesus membuka tangannya. Itu kasih-Nya kepada semua orang. Jadi tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Dia cinta, dia sayang semua kepada manusia. Bahkan justru dalam keadaan manusia letih, lesu, berbeban berat, sudah tidak berdaya, bahkan tidak ada lagi yang mau lihat, mau tolong. Justru orang-orang seperti itu disambut oleh Tuhan. Adakah yang bisa membantah kalau dia adalah Tuhan, ini adalah firman Tuhan? Tidak bisa. Logika manusia serendah apapun pasti tidak bisa membantah kalau ini adalah firman Tuhan. Karena begitu besar cakupannya, kasih-Nya kepada semua manusia. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Nah, terus yang kedua, dari satu firman ini saja menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau dia sekelas manusia, dia akan berkata seperti ini, marilah kamu yang berbeban kecil. Siapa tahu aku bisa tolong. Ya, yang berbeban kecil saja, yang sedikit punya beban, siapa tahu aku bisa tolong. Di sini yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Oh, luar biasa. Tidak bisa dibantah. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia maha kuasa. Dia sanggup. Dia mampu. Dialah di atas segala-galanya. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dengarkan baik-baik teman-teman. Kalau dia sekelas manusia, marilah kamu yang punya beban kecil. Siapa tahu aku bisa tolong, siapa tahu aku bisa membantu. Coba lihat kalau pernyataan-pernyataan manusia selalu berbagi sedikit apa yang bisa aku buat. Manusia kan hanya bisa buat sedikit. Kalau perlu manusia berharap juga dari orang lain.
Aku bisa berbuat sedikit kepada sesama. Tapi kalau Tuhan yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka buka pikiranmu teman-teman. Mbak Mistria kembali menjadi satu bukti bahwa orang yang sudah putus asa, sudah mau bunuh diri, dan Tuhan Yesus datang melepaskan dia. Ya, Amin. dan Amin. terlalu banyak ayat yang simpel ini, yang singkat ini, kalau saya mau jabarkan, tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Tidak bisa dibantah, ya. Jadi siapapun teman-teman yang mungkin saat ini belum tahu siapa Tuhan Yesus, atau mungkin ada yang masih menghina, masih menghujat, masih mengolok-olok, seperti Mbak Mistria dulu adalah salah satu yang menghujat, mengolok-olok, ya, menista. Tuhan Ya. Yesus itu tidak marah, karena kasihnya lebih besar. Kasih itu mengalahkan kejahatan. Tuhan Yesus tidak marah-marah kemudian tempeleng ini si Mistria, kurang ajar kau ya, dulu kau hina-hina aku ya. Karena Mbak Mistria dulu pernah punya pikiran, apa itu berkolor, masa mati digantung kayak begitu bisa jadi Tuhan. Ya, itulah banyak orang tidak paham. Ya, teman-teman, kami mengasihi, kami berdoa supaya dengan kesaksian bahwa Mbak Mistria adalah satu pembuktian bahwa dia adalah Tuhan yang baik, dia tidak pilih-pilih latar belakang apapun di dalam hidupmu, karena dia sayang semua sama manusia, dia ingin semua manusia masuk surga. Begitu Ya. teman-teman. Jangan terlambat. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu dan terima dia, karena di dalam hidup ini, kalau engkau tidak terima dia, maka tidak ada jalan untuk menuju ke surga. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di bawah kolong langit ini, dengarkan, saya ulangi sekali lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua manusia, semua kita yang mendengarkan acara ini, kita masih tinggal di bawah kolong langit, belum ada yang di atas langit kan? Nah, kalau kita masih tinggal di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Saya percaya juga bahwa kita yang menyaksikan acara ini semua terkategori sebagai orang, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku, ya. Sekarang pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kami mengasihi Anda semua. Kami ingin supaya kita semua sama-sama bisa pulang ke surga. Mungkin ada yang berkata, tapi kami membenci kalian. Tidak masalah, itu tidak penting, ya. Karena kebencian itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Kebencian itu sesuatu yang membuat Anda masuk neraka. Karena apa? Karena itu iblis, ya. Iblis yang menaruh kebencian di dalam hatimu. Kalau Tuhan itu kasih, Tuhan itu selalu menyalurkan kasih, karena dia ingin berbuat baik buat manusia, dia ingin menolong. Itulah Tuhan. Jadi sekali lagi jangan sampai terlambat, kita bersyukur dari sehari ke sehari, ada begitu banyak orang yang dijamah Tuhan, Tuhan menyatakan kasih-Nya, dan pada kesempatan ini Mbak Mistria juga adalah seorang yang mengalami kasih Tuhan secara luar biasa, walaupun sebelumnya beliau suka menghina-hina siapa tuh Tuhan Yesus itu. Ya, oke, terima kasih buat Mbak Mistria, Anda dipilih Tuhan dan tetap setia, dan jangan sampai kendor, karena ingat, langkah yang terakhir yang menentukan perjalanan iman kita harus bergulir, terus maju, semakin mencintai Tuhan, semakin menjadi saksi Tuhan, supaya orang lain pun bisa tertolong dan diselamatkan. Dan juga teman-teman yang diberkati, boleh dukung Mbak Mistria, dan nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi, supaya Mbak Mistria juga bisa eksis di dalam tujuan dan panggilan dari Tuhan di dalam hidupnya. Nanti kita boleh dukung bagi teman-teman yang diberkati, kami nanti taruh nomor rekeningnya di layar deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya.
Dan saya berdoa kebaikan Tuhan bisa menyentuh semua kita yang menyaksikan acara ini. Dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.